Ya, di pertemuan kemarin kita mencoba untuk membahas tentang rangkaian penjumlah. Nah, rangkaian penjumlah itu nanti bisa menggunakan beberapa beberapa komponen untuk dari gerbang logika. Nah, kalau kemarin rangkaian penjumlah itu menggunakan, kita sudah membahas juga tentang penjumlah paruh dan penjumlah penuh. Ya, rangkaian penjumlah itu ada penjumlah paruh yang bisa menjumlahkan 1 bit dan juga penjumlah penuh. Penjumlah penuh itu bisa menjumlahkan lebih dari 1 bit. Nah, ini rangkaiannya ini ya. Penjumlah penuh dari penjumlah paruh. Nah, ini nanti juga ikut dipelajari karena nanti juga akan keluar di ujian ya. Meskipun nanti ya hanya memberikan bobot yang kecil dinilai, tapi nanti kalau ini dapat bernilai benar kan lumayan nanti ya. Kemudian, nah ini kemarin kita mencoba menggunakan IC penjumlah. Nah ini kemarin sudah ada yang mencoba untuk mensimulasikan. Nah ini contoh simulasi untuk IC penjumlah. Nah ini IC penjumlah menggunakan 74LS83. Ya, 74LS83. IC ini berfungsi untuk menjumlahkan. Nah ini contohnya ini ya. Misalnya di sini, nah ini bilangan di A dan dijumlahkan dengan bilangan di B. A4, A3, A2, A1. Ini urut dari MSB ya. MSB ke LSB. Yang B juga demikian, yang sum S ini juga demikian. S4 sampai S1 urut dari MSB. Kemudian ini carry out, ini carry in ya. Nah, ini A dijumlahkan dengan B hasilnya S. Ini ya, contohnya ini A ini 1011, outputnya 1011, carry sama dengan 0. Kalau ini kita jadikan 1, nah ini 1011 ditambahkan 0001, nah ini hasilnya 1100. Kalau nanti kita menjumlahkan tapi hasilnya melebihi 4 bit, nah ini misalnya seperti ini. Ini mungkin ini ya. Nah, ini saya buat gini, ini kan sudah batas maksimal 4 bit ini ya. 1111 ditambah dengan 0001. Nah, hasilnya 0000 carry sama dengan 1. Nah, ini carry sama dengan 1 ini kan indikasi bahwa hasil penjumlahan itu melebihi 4 bit. Nah, kalau mau melakukan operasi pengurangan bagaimana? Operasi pengurangan juga dapat dilaksanakan dengan cara menjadikan B-nya ini negatif. Jadi nilai yang di B itu dijadikan negatif, dinotkan. A kurangi B itu sama dengan A ditambah dengan not B. Nah, berarti B ini harus dinegatifkan. Dinegatifkan kita bisa menggunakan gerbang XOR ini. Menggunakan XOR. Ya, kalau XOR itu kalau salah satu inputnya itu 0, ini kan ini 0, ya, input yang lain itu nanti akan sama dengan ini. Coba aja kalau ini 0, 0 dengan 0 ya 0, 0 dengan 1 ya 1. Jadi XOR itu kan outputnya akan 1 jika inputnya berbeda. 0 dengan 0 ya 0, 0 dengan 1 ya 1. Ya. Tapi kalau yang salah satu inputnya jadikan 1, nah ini 1, nah ini maka ini outputnya akan kebalikan dari input yang di atas ini. Ya, 1, 1 kan sama berarti 0. 1 dengan 0 ya nanti beda berarti 1. Nah, gitu. Nah, ini jadi ini kita gunakan untuk menegatifkan atau menegasikan. Seperti ini kalau ini dijadikan 1, nah, maka rangkaian penjumlah ini nanti bisa digunakan menjadi rangkaian pengurangan. Ini berarti A dikurangi B. Nah, ini contohnya kalau misalnya A-nya ini ya, kita cari yang mudah dulu. A-nya misalnya, nah ini. Ya, misalnya A, nah balik ya. Nah ini, misalnya A-nya 1001 dikurangi 0001. Nah, ini hasilnya 1000 gitu ya. Nah, itu kalau ini dikurangi 1001 dikurangi nah ini 1000 ya hasilnya 0. Ya. Nah, ini berarti ini rangkaian penjumlah itu nanti dapat digunakan juga sebagai rangkaian pengurang. Nah, sebuah ALU itu nanti bisa melakukan operasi penjumlahan, bisa melakukan operasi pengurangan. Operasi perkalian dilakukan dengan menjumlahkan beberapa kali. Operasi pembagian nanti dapat dilakukan dengan
operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian beberapa kali. Nah, sehingga hardware itu kalau melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan itu cepat. Tapi kalau melakukan operasi perkalian itu lebih lambat. Operasi pembagian lebih lambat lagi. Operasi logika nanti itu juga ada kecepatan tertentu nanti ya. Nah, itu. Dan hardware itu nanti ada beberapa yang juga bisa mengerjakan operasi bilangan pecahan. Kalau ini kan cuma bulat. Ini bilangan bulat 4 bit. Nah, nanti juga ada hardware yang bisa melakukan operasi bilangan pecahan. Prosesor zaman dulu itu hanya dapat melakukan operasi bilangan bulat ya, tapi sekarang sudah bisa melakukan operasi bilangan pecahan. Sejak dikenalkan prosesor Pentium itu ya, tahun berapa itu? 1900 berapa itu sudah ada Pentium. Nah, itu sudah ada yang namanya floating point operation ya, dia untuk melakukan operasi floating point. Nah, itu. Nah, tapi dasar dari prosesor itu adalah ALU seperti ini. Ini ALU yang paling sederhana, operasi yang dapat dilakukan adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini contoh operasi penjumlahan pengurangan yang dilakukan oleh hardware, itu seperti itu. Nah, yang dikerjakan di prosesor itu juga hardware. Jadi prosesor itu bisa melakukan penjumlahan pengurangan ya dengan hardware. Hardware-nya apa ya? Kalau operasi penjumlahan ya berarti nanti menggunakan adder ini. Nah, ini menggunakan adder. Nah, nanti kalau yang mungkin nanti ada yang tugas akhir yang tertarik ke sini, nanti bisa juga mencari tugas akhir. Kalau nggak salah kemarin tuh sudah ada ini ya tugas akhir yang sini nih ya, FPGA. Siapa namanya? Saya lupa namanya. FPGA itu kemarin yang ada tugas akhir tentang FPGA kemarin ya. Nah, nanti ini mungkin ada ini. Nah, ini menggunakan Spartan ya. Ya, FPGA. Nah, ini bimbingannya Pak Diri dengan Pak Lesmadi ini ya. Oh, Mas Adi Setiawan ya, Mas Adi Setiawan yang sekarang jadi laboran ya. Nanti sekarang jadi laboran, nanti awal Februari nanti akan ke Taiwan, S2 ke Taiwan, terus nanti jadi dosen elektro nanti. Nah, ini FPGA ini merupakan suatu gerbang logika yang dapat diprogram. Operasi penjumlahan juga bisa, operasi pengurangan juga bisa. Nah, ini hardware yang dapat diprogram. Isinya apa? Isinya di sana itu juga nanti ada banyak gerbang logika, tapi gerbang ini dapat diprogram gerbangnya. Dapat diprogram menjadi gerbang AND, gerbang OR, nah gitu bisa. Nah, ini kalau yang nanti tertarik untuk tugas akhir ke sana nanti bisa. Jadi ini seakan-akan menjadi miniatur dari prosesor ya, miniatur prosesor. Kalau prosesor itu isinya gerbang logika, tapi sudah kompleks, sudah banyak sekali ya. Kalau yang FPGA ini kita dapat mengatur, kita ingin menjadikan di dalamnya itu ada operasi penjumlahan berapa bit, ya itu bisa. Nah, ini dengan FPGA ini. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi nanti pengembangannya banyak ini nanti. Oke, kemudian ini untai penjumlah. Saya kira ini tinggal dipelajari aja nanti. Ya. Atau mungkin kalau ada yang tanya nanti silahkan. Nah, kemudian untuk ujian akhir semester besok, nah ini sudah ada ini ya, sudah ada. Coba saya lihat dulu. Saya seakan-akan sebagai mahasiswa. Nah ini sudah ada. Jadi nanti ujian akhir semester dilaksanakan tanggal 17 Januari jam 13 ya, jam 1 PM sampai jam 2.30 PM. Nanti ada soal pilihan gandanya. Ada soal pilihan ganda. Ya, nanti ada soal pilihan ganda. Yang soal-soal itu ya nanti sebenarnya diambil dari kuis-kuis yang kemarin sudah dikerjakan. Nah, makanya kuis yang kemarin sudah dikerjakan kalau nanti nilainya bagus nanti ya harapannya ini juga bagus ya. Nanti dapat dieksekusi nanti tanggal 17 sesuai dengan jadwal ujian. Seperti biasa maksimal untuk mencoba itu 3 kali. Sekali mencoba itu 30 menit. Nah, jadi nanti
Kalau mau mencoba pertama dulu, nah nanti mencoba pertama nanti mau di sambil mencoba kira-kira yang belum bisa mana sambil dicatat gitu, silahkan aja nanti ya. Nanti banyak trik untuk nanti menjadi bagus nilai di sini ya. Soalnya akan diacak dan juga option untuk pilihan gandanya juga akan diacak nanti, sehingga nanti setiap mahasiswa tidak akan sama. Tapi semuanya akan mengerjakan soal yang sama, cuman urutannya tidak akan sama. Nah, ini yang pilihan ganda. Nah, kemudian ini yang IC. Yang IC sudah dapat dikerjakan sejak awal ini ya. Nah, sudah dapat dikerjakan sejak awal. Jadi yang IC itu nanti merupakan soal untuk menganalisis kemarin yang pernah kita kerjakan itu ya, tentang ADC ya. Nah, saya carikan dulu. Tentang ADC, kemarin kita pernah mengerjakan soal untuk ADC, kemudian yang ditambah dengan multiplexer. Nah, ini coba kita nanti analisis di sini. Yang dianalisis itu hanya satu bagian saja. ADC dengan multiplexer. ADC ya ini. Nah, ini ADC dengan multiplexer. Ya, kemarin juga sudah kita bahas ya. Jadi nanti di sini di soalnya ya, see the circuit for converting analog voltage to digital data and back to analog voltage again in the text file. Jadi ini file sudah saya sertakan di sini. Kalau ini kita buka itu jadi seperti ini ya. Nah, kemudian make an explanation of one part of the circuit. Jadi satu part saja dibuat penjelasan. Penjelasan itu berarti tunjukkan kalau kalian itu nanti menguasai materi di situ. Explain what each function is, what is the inputs, apa fungsinya, apa inputnya jika ada inputnya, dan apa outputnya. Ya. Dan nanti bagaimana cara kerjanya. Jadi menjelaskan cara kerjanya juga. Give a conclusion about what the role of the part is. Jadi berikan kesimpulan. Di bagian kesimpulannya nanti bagian ini tuh fungsinya apa sebenarnya. And what the consequences would be if it didn't exist. Jadi apa resikonya kalau bagian ini tidak ada. Nah, di sini choose only one part to work on. Mode ya. Jadi bagian mode IC 555, ADC, DAC, MUK, DEMUK atau LEDs ya. Jadi nanti yang dianalisis salah satu saja. Misalnya mau menganalisis yang ini. Nah, ini IC 555 boleh aja. Ini kan kalau kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini. Oh, ini malah macet ya. Ya, kalau kita masuk ke sini kan satu subcircuit ini kan. Ini kan satu subcircuit. Kalau kita masuk ke sini kan ini ada rangkaian 555. Berarti rangkaian 555 itu timer ini ya. Timer 555 itu nanti fungsinya, itu nanti inputnya apa jika ada. Kemudian outputnya ini apa dan digunakan untuk apa. Output ini apa digunakan untuk apa terhadap seluruh rangkaian ini ya. Nah, kemudian cara kerjanya bagaimana? Nah, kemudian berarti kalau cara kerjanya seperti itu, berarti secara ini fungsinya apa atau sebenarnya untuk rangkaian yang ini itu. Jadi untuk rangkaian keseluruhan ini fungsinya itu untuk apa? Kalau ini tidak ada, apa akibatnya? Nah, itu. Ini kalau membahas tentang 555. Kalau membahas tentang ADC ya berarti nanti ADC nanti inputnya apa, outputnya apa, cara kerjanya bagaimana, kemudian apa fungsi terhadap seluruh rangkaian di sini gitu kan? Apa fungsinya?
Nah, kemudian nanti kalau ini nggak ada, apa akibatnya? Nah, gitu. Kalau mau membahas tentang multiplexer ya boleh aja multiplexer ini nanti ini apa fungsinya gitu kan. Nah, gitu. Atau ini mod ini juga ada. Ini mod ini kan pembagi frekuensi. Jadi ini kan ada generatornya, generator di sini. Kemudian ini ada pembagi frekuensi, kemudian nanti ini digunakan untuk apa ini kan keluar ke multiplexer dan keluar juga ke demultiplexer. Nah, ini ke demultiplexer ini kan X0, X1, X2 ini kan sama X0, X1, X2. Ini juga keluar ke demultiplexer. Ini fungsinya untuk apa gitu ya. Atau membahas tentang demuk ya. Atau membahas tentang LEDs. Nah, ini tentang LEDs. Ini LEDs ini kan IC HCT573 ini satu IC saja. Atau tentang DAC. Jadi di sini kalian membahas satu part saja, satu bagian saja, jelaskan secara detail dan tunjukkan kalau kalian itu menguasai materi itu. Hanya satu part saja ya, hanya satu part saja. Misalnya IC 555 itu nanti inputnya apa kalau ada ya, outputnya apa, kemudian nanti cara kerjanya bagaimana, nanti kontribusi IC ini ke sistem itu apa. Nah, kemudian kalau IC ini tidak ada, nah ini apa nanti akibatnya ini. Nah, itu satu part saja, salah satu bagian aja, pilih salah satu ya. Nah, nanti submit answers in the form of journal article. Jadi nanti di format dalam artikel jurnal according to the template at the, nah ini nanti dilihat di sini ya. Dilihat di sini nanti ada template-nya. Ada template-nya nanti. Nah, nanti silakan ditulis mengikuti template tersebut. Nah, ini kan template ya. Template download nanti ya. Download mengikuti template tersebut tulisannya. Jadi nanti ada bagian judul, ada bagian abstrak ya, ada bagian pendahuluan. Abstrak itu berarti menggambarkan apa secara global yang ditulis itu apa. Ada bagian pendahuluan, ada bagian metode sama bagian kesimpulan nanti. Nah, berarti nanti kan kira-kira nanti ya isinya kan nanti ini ya IC 555 misalnya ya. Pendahuluan tentang IC 555. Nah, IC 55 ini kemudian nanti di bagian itu bagian introduction-nya. IC 55 itu nanti IC untuk apa gitu kan. Kemudian nanti metodenya IC ini nanti digunakan untuk apa di rangkaian ini. Misalnya untuk pembangkit clock, pembangkit rangkaian nanti masuk kemana gitu kan. Nah, terus nanti di situ juga disebutkan clock ini digunakan untuk apa di bagian rangkaian itu. Di bagian rangkaian keseluruhan itu untuk apa clock-nya itu. Nah, terus kalau clock-nya itu tidak ada, akibatnya apa? Nah, nanti di bagian akhir disimpulkan. Misalnya IC ini digunakan untuk membangkit clock, andai kata tidak ada clock maka akan ada misalnya permasalahan seperti ini gitu kan. Nah, itu. Nah, ini milih salah satu ya. Milih salah satu di sini ya. Mod 555, ADC atau DAC, MUK atau DEMUK atau rangkaian LEDs ya. Nah, meskipun milih salah satu, masing-masing orang mungkin bisa akan sama ya. Tetapi kalau nanti setiap orang itu menulis sendiri, ya tidak copy paste dari temannya, tidak ada plagiasi. Nah, ini jarang menulis sendiri itu sampai sama persis itu jarang ya. Nah, makanya di sini seperti biasa nih ya, ada avoid plagiarism ya. Assert that as detected plagiarism and send letter. Jadi nanti terdeteksi sama dengan yang lain dan dikirim belakangan. The score will be reduced. Jadi skornya akan turun nanti ya. Nah itu. Jadi ini memang kita mencoba. Kalau kemarin kita sudah belajar banyak hal ya tentang digital, kemudian elektronika digital, kemudian kaitannya dengan tegangan analog. Nah, nanti tegangan analog dapat dikonversi ke digital, kemudian dijadikan analog lagi. Nah, kemudian kita juga kemarin sudah belajar tentang multiplexer. Nah, nanti ini kita gabungkan seluruh kemampuan ini, ya kita gabungkan seluruh kemampuan ini. Nah, kemudian nanti dengan cara untuk menganalisis suatu rangkaian. Nah, rangkaiannya kebetulan
Kemarin juga sudah kita bahas ini ya, rangkaiannya ini dianalisis, tapi yang dianalisis satu part saja, satu bagian saja, ya, satu bagian saja. Karena nanti kalau dibahas seluruh bagian nanti mungkin kalau dijadikan suatu tulisan mungkin jadi banyak sekali ya. Nah, ini satu bagian saja yang dianalisis. Kemudian dibuat kesimpulan. Nah, ini sekaligus kita apa ya, belajar untuk menulis di jurnal ya, karena nanti memang itu kalau nanti sampai lulus itu tidak merupakan kewajiban ya, tapi kalau itu bisa, itu nanti akan bagus sekali gitu. Dan nanti untuk skripsi itu kan nanti tidak harus hardware ya, jadi skripsi itu nanti hanya suatu simulasi, itu boleh saja simulasi. Contoh yang tadi itu yang FPGA itu. Kalau FPGA memang nanti ada simulasi, ada hardware-nya. Tapi nanti yang simulasi, misalnya simulasi menggunakan mikroprosesor, itu bisa aja. Ya, contohnya mungkin kalau ini contohnya ini ya, yang dulu dulu bimbingan saya ini, Wilda ini ya. Nah, ini juga cuma simulasi, pengukur daya dan faktor daya. Nah, ini kan hanya simulasi. Nah, ini karena menulis di jurnal maka dia mendapat tambahan nilai yang cukup tinggi sehingga mendapat nilai A gitu ya. Nah, ini pengukur daya dan faktor daya berbasis Arduino. Wah, berarti kan Arduino itu kan sudah dipelajari mulai semester 3. Nah, ternyata dia menulis skripsi menggunakan Arduino untuk mengukur daya dan faktor daya. Berarti wattmeter ya? Iya. Jadi Arduino itu dapat digunakan untuk dijadikan wattmeter dan cosmimeter ini ya. Faktor daya kan cosmimeter. Kalau dulu mungkin yang pernah praktikum semester 1 ya. Semester 1 masih online ya. Berarti kayaknya dulu belum ada. Jadi kita kan punya cosmimeter, punya power meter yang nanti yang menggunakan tang meter juga ada, yang menggunakan power meter yang alatnya itu nanti harus diperangkai seri juga ada. Nah, itu. Tapi kalau nanti mau dibuat sendiri menggunakan Arduino juga bisa. Nah, berarti ini kan kuncinya kan nanti programmingnya aja ini, programming di Arduino. Nah, itulah pentingnya di elektro itu juga nanti harus menguasai program. Nah, ini contohnya. Ini rangkaiannya ini ya contohnya. Nah, ini rangkaian di Arduino-nya seperti ini. Ini rangkaian yang dari tegangan kemudian masuk ke sini ya. Masuk ke sini kemudian ini di Arduino-nya seperti ini. Nah, ini jadi nanti untuk elektro itu kan membuat seperti ini kemudian dianalisis itu kan sudah jadi skripsi ya. Jadi skripsi itu tidak harus membuat alat hardware yang susah-susah gitu, enggak. Seperti ini pun juga bisa. Yang penting analisisnya. Nah, ini contohnya ini ada tegangan masukan ya. Tegangannya pun hanya simulasi ya. Tegangannya ini 220 frekuensi 50 Hz. Ini arusnya sekian, ini ada arusnya. Ini ada sensor arus ya. Kemudian nanti ini ada gerbang logika, not ya. 4HC, not tapi ini not yang ada semi trigger. Ini rangkaian clamper ya, clamper. Nah, kemudian masuk ke Arduino. Nah, ini kan ini masuk ke IO0, ini masuk ke AD0, masuk ke analog pin 0 kan. Ini masuk ke analog pin 1. Nah, ini ya langsung dimasukkan ke sini. Berarti rangkaian ini dimasukkan ke sini, nanti terus dikonek ke LCD. Nah, itu udah keluar. Ya, frekuensi 50 Hz, powernya 400 watt. Tegangan RMS 260 volt ya, arusnya 1,77 ampere ya. Daya total ya. Daya total itu 459 volt ampere. Nah, ini kan sudah bisa mengukur daya total dengan power factor 0,89. Nah, berarti jadi dengan Arduino pun kita tuh bisa membuat wattmeter yang sudah cukup canggih ya, karena sudah ditampilkan secara digital, lengkap dengan daya, lengkap dengan power meter ya, power factor ya. Nah, itu. Nah, ini ke depan ini skripsi mungkin kalau ada yang masih mau mengembangkan nanti bisa ini ya. Nah, itu. Jadi berbekal dari itu ya, dari pengetahuan di bidang elektronika digital dan juga
mikroprosesor dalam hal ini kaitannya dengan Arduino. Nah, ini sudah bisa dibuat rangkaian seperti ini. Rangkaian yang menggunakan Arduino sehingga dapat mengukur daya dan faktor daya. Nah, itu. Nah, nanti kalau mau diteruskan nanti silakan ini ya. Nanti masih terbuka ini untuk meneruskannya. Kemudian kemarin satu lagi itu Mas siapa? Kurnianto ini juga membuat meneruskan ini ditambah dengan lognya. Jadi ada rekamannya. Nah, itu. Jadi ya, mungkin di sini kayaknya kok sepele gitu ya, tetapi nanti ternyata pengembangannya itu banyak. Ya, ini jadi dari rangkaian digital seperti ini kita mengenal ADC, nanti terus kita menggunakan ADC berbasis mikroprosesor, dalam hal ini menggunakan Arduino, akhirnya terus dapat dibuat rangkaian yang cukup kompleks gitu ya. Nah, itu nanti untuk tugas untuk ujian akhir semesternya jangan sampai terlewatkan ini ya. Ini sudah mulai dikerjakan dari sekarang bisa. Ya, mulai jam 7. Tanggal 7 jam 9 itu sudah mulai dibuka untuk submitnya. Terakhir nanti tanggal 20. Ya, masih cukup lama ya. Tanggal 20. Ujian kan tanggal 13. Ujian tanggal 13, kemudian tanggal 20. Nah, ini dikumpulkan. Jadi masih ada waktu 2 minggu. Nah, silakan nanti masih ada waktu 2 minggu nanti dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau mau bersamaan mengerjakannya dengan teman boleh, tapi kalimatnya disusun sendiri. Jangan copy paste dari temannya. Nanti akan terdeteksi sebagai plagiarisme gitu ya. Dan memang di sini kalau mungkin ada ada yang merasa sulit, mungkin wah ini di bagian LED ini sulit Pak. Justru kalau sulit itu nanti mungkin malah kemungkinan nilainya tinggi itu bisa. Kenapa? Kan tidak ada yang sama. Nah, kalau dideteksi plagiarisme itu kan nanti mungkin kalau semuanya menggunakan atau mengerjakan ADC ya paling enggak kan nanti ada beberapa yang terdeteksi sebagai plagiarisme ya. Tapi semuanya mengerjakan ADC kecuali satu orang mengerjakan LED. Wah, ini LED-nya ini berarti ini yang benar-benar bagus karena yang mengerjakan mandiri kan gitu. Nah, tapi kalau nanti misalnya semuanya menggunakan ADC tetapi memang sama sekali tidak sama persis, tidak sama kalimat-kalimatnya ya nanti tidak akan terdeteksi sebagai plagiarisme. Nah, itu nanti yang harus diperhatikan. Ini ya sudah terbuka, nanti silakan mulai dilihat, kemudian mulai nanti agar mendapatkan nilai maksimal nanti ya. Oke, ini untuk ujian akhir semester sudah ya. Kemudian ada yang tanya mungkin yang ujian akhir semester? Ya, kalau nggak ada yang tanya,